Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga teman-teman sekalian, ikhwat akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Kembali saya berterima kasih kepada DKM dan para Ustadz, para kiai yang ada di sini yang kembali memberikan izin bagi kami untuk mengadakan pengajian ini. Karena kemungkinan akan terus ada beberapa pertemuan kajian ilmiah atau pengajian ini di pertemuan yang akan datang, maka agar lebih terstruktur lagi atau lebih runut lagi apa yang dibahas, maka mulai kesempatan kali ini saya akan memulai membahas kitab tertentu, yang mana pada kesempatan kali ini kitab yang saya pakai sebagai rujukan, namun nanti ketika penjelasan tidak semuanya berasal dari kitab ini, adalah kitab Mukhtasar Siratir Rasul, yang artinya ringkasan dari perjalanan hidup Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kitab ini sudah sekitar 300 tahunan yang lalu ditulisnya, namun kemudian dicetak ulang. Karena kalau zaman dahulu kan berupa makhtutat istilahnya, kalau bahasa kitanya manuskrip dengan tulisan tangan. Namun sekarang sudah terbit di dunia percetakan ya modern, yang kemudian juga kitab ini karena merupakan karangan ulama terkenal di Jazirah Arab sana bernama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, maka ketika dicetak kembali kitab ini pun ditahqiq, istilah bahasa Arabnya itu, atau diteliti kembali, diberikan catatan, komentar dan sebagainya oleh beberapa ulama ya. Wa 'alaiha tahqiqu nukhbatin minal ulama, seperti Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi, kemudian Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kemudian oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Intinya kitab ini ketika dicetak telah direkomendasikan dan diperiksa oleh ulama-ulama besar yang tadi saya sebutkan. Ala kulli hal, jadi yang jelas kitab yang saya gunakan sebagai rujukan ini di dunia ilmiah itu sudah dikenal ya, di kalangan para peneliti kitab-kitab agama Islam ini sudah dikenal. Oleh karena itu ya mari kita mempelajari kitab ini. Kemudian untuk tema kali ini ya, di pertemuan kali ini kita fokuskan pembahasan kita mengenai apa yang tercantum dalam kitab ini adalah terkait dengan masa mudanya Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun rujukannya seperti ini, kitab kuning, ya, cetakannya kertasnya kuning, namun tentu tidak dibaca semua ya. Tidak dibaca semua. Saya hanya udah kitabnya ini ringkasan, saya pun menjelaskan secara ringkas juga. Tidak semua dari apa yang ada di kitab ini. Baik, langsung saja agar tidak nyangkolongkan waktu, kita lanjutkan bahwa di pertemuan kali ini, karena agar lebih mengkerucut lagi pembahasannya, tidak terlalu melebar, kita fokuskan pada pembahasan atau tema bagaimana sih gambaran masa muda Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kitab sejarah atau pembahasan yang akan kita bahas ini terkait dengan sejarah, dan sejarah yang kita akan pelajari adalah khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, Al-Quran itu banyak isinya tentang sejarah, maksudnya kisah para nabi dan rasul.
Ternyata di dalam suatu ayat yang mulia, dalam surat Hud ayat 120, surat Hud ayat 120, Allah memberitahukan kepada kita faidah dari dikisahkannya sejarah para nabi di dalam Al-Quran. Jadi ada faidahnya, hikmahnya yang Allah terangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan kisah itu ma nuthabbitu bihi fuadak, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi adanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran kan itu disampaikan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah terdahulu itu untuk meneguhkan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau istilah zaman sekarang, Pak Bu rahimani rahimakumullah, para wargi semua, bahwa jadi keadaan jiwa kita itu tergantung dengan apa yang biasa kita baca. Jadi Anda adalah apa yang Anda baca. Itu. Ketika yang kita baca adalah novel-novel melankolis, gitu. Novel-novel apa? Ya bahasa anak mudanya menye-menye, gitu. Maka jiwanya akan terbawa seperti itu. Dalam menghadapi kehidupan dia akan menyamakan sikapnya dengan apa yang ceritakan dalam novel itu. Ketika yang biasa dia baca adalah kisah sejarah, misalkan perjuangan para pahlawan di negeri kita, maka akan terbentuk dalam jiwa orang tersebut, pemuda itu, sikap sangat peduli terhadap negeri kita. Ketika yang dibaca adalah dunia hayalan, ya dunia hayalan, maka dia akan hidup dengan jiwa yang penuh hayalan. Seperti itu. Oleh karena itu, yang sangat luar biasa adalah ketika seseorang jiwanya dihiasi dengan nasihat-nasihat, petuah-petuah, sejarah-sejarah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Nah, itulah para sahabat Nabi. Yang dulunya, sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang dulunya para sahabat Nabi, banyak di antara mereka adalah mantan orang-orang jahiliyah yang betul-betul berada titik nadir terendah kehancuran moral, begitu ya, sampai pada mereka melakukan pembiaran dan menganggap kebiasaan suatu adat mengubur anak sendiri ketika berjenis kelamin perempuan. Itu titik terendah. Gitu. Nah, orang-orang itu, orang jahiliyah itu, banyak di antara mereka masuk Islam berkat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berubahlah dengan melalui apa? Melalui Al-Quran yang Rasul ajarkan kepada mereka. Yang tadinya bangsa terendah, kemudian menjadi bangsa penggenggam dunia dan akan selamat di akhirat. Seperti itu. Ma nusabbitu bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120, bahwa demikianlah kisah rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu. Jadi apa? Naqussu alaika, alaika itu kamu, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nusabbitu bihi fuadak, yang agar dengan kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Maka karena memang ini sangat dibutuhkan Rasulullah, karena beliau akan menghadapi berbagai macam ujian dalam berdakwah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi agar kita membuat jiwa para pemuda kita atau jiwa kita menjadi jiwa yang kuat teguh, maka kisahkan apa yang Allah kisahkan. Gitu. Kisahkan apa yang Allah kisahkan. Tentu metode mengisahkannya harus disesuaikan dengan yang diajak bicara. Kalau saya mungkin gayanya seperti ini, tapi mungkin ada sebagian yang lain, bukan mungkin, pasti selalu ada orang yang mungkin ketika bercerita sangat menarik. Nah, kita ajak anak-anak kita kepada orang yang seperti itu. Baik. Di sini langsung saya membuka suatu halaman yang mana penulis kitab ini seperti biasa dalam kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad SAW, maka di antara yang awal dibahas adalah nasabun Nabi SAW, nasabnya Nabi Muhammad SAW.
Beliau itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin, kalau bahasa Indonesia gitu ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau bacaan Arabnya Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manafin, itu kalau diarabkan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi apabila kita baca nih ada berapa baris nih, bin gitu ya, beberapa bis, satu barisnya ada beberapa nih. Ini kalau dibacakan intinya panjang. Namun yang akan kita ambil faidah pentingnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu asli orang Arab, yang nanti bin-binnya itu, nasabnya itu sampai kepada Adnan, kemudian bin Ismail, bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi. Beliau Nabi, keturunan Nabi. Begitu. Tapi ayahnya beliau bukan Nabi. Hanya saja nenek moyang ke atasnya itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mereka berdua inilah yang membangun Ka'bah yang sekarang ada di Masjidil Haram. Mereka berdua itu adalah yang membangun Ka'bah yang sekarang ada di Masjidil Haram, yang kalau kita haji umroh ke sana. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena memang Jazirah Arab atau Mekah yang mana Rasulullah dakwah di sana, yang kemudian beliau menemui orang-orang jahiliyah, itu asal muasalnya dimakmurkan kota Mekah itu, bahkan didirikan, bahkan kita bisa bahasa sekarangnya foundernya itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nanti insya Allah pada babnya akan kita bahas bahwa itu kisah terjadi sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW sendiri, yang mengisahkan itu Rasulullah. Tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika dahulu Sayyidah Hajar, ibundanya Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi, masih orok menyusui, ditinggalkan di tengah padang pasir oleh bapaknya atau suaminya Hajar ini, Sayyidah Hajar, yakni Ibrahim. Tinggalkan tengah padang pasir, beliau pergi, dan di padang pasir itulah Nabi Ismail kemudian menghentakkan kakinya keluar air Zam-Zam, dan jadilah nanti Ka'bah dan berkembang jadi kota Mekah yang sekarang ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah, ya, di kota Mekah, di Gua Hiro ketika itu masih daerah dekat Mekah, itu orang Arab yang tadinya dipimpin oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ternyata berada menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Nah, itu enggak tiba-tiba, tapi ada sejarahnya yang tercatat oleh para ulama, diantaranya juga dinukil dalam kitab ini, yang nanti akan kita bahas pada babnya tersendiri. Nah, ini sebagai gambaran bahwa asalnya kota Mekah yang jahiliyah itu ketika Rasulullah berdakwah, asalnya mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Namun ratusan tahun kemudian ada fase yang mana mereka terjerumus pada penyimpangan yang sangat besar. Begitu. Baik. Nah, maka ketika itulah Rasulullah diutus oleh Allah di Mekah. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah bahwa beliau lahir di Mekah. Kita tahu bersama. Namun di sini akan saya tekankan faidah-faidah tertentu, karena insya Allah secara global Bapak Ibu tentu mengetahui, ya, yang biasa ngaji tentu mengetahui tentang sejarah singkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mari kita ambil hikmahnya. Rasulullah lahir di kota Mekah dan di tahun yang disebut tahun gajah. Karena ketika itu bangsa Arab tidak mempunyai hitungan tahun. Jadi kalau misalkan ada orang melahirkan, mengingatnya itu bukan ini tahun berapa, misalkan tahun 1987, misalkan ya dulu, misalkan saya lahir tahun segitu. Ada tahunnya, jadi nggak perlu mengingat ada peristiwa apa ketika itu. Namun orang Arab saja, karena bangsa-bangsa yang lain udah punya tahun penanggalan. Seperti ketika Rasulullah lahir kan udah ada orang-orang Kristen, Nasrani. Bahkan mereka udah berhasil membangun imperium besar, kerajaan besar tersebut kerajaan Romawi, daerah timur maupun barat. Timur itu Konstantinopel pusatnya, adapun barat Italia, yang sekarang Roma, ya, Roma, negara sendiri di dalam negara Italia. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Maka bangsa Arab mengenal kelahiran Rasulullah itu dengan suatu peristiwa besar ketika itu yang disebut Amul Fil, tahun gajah, karena terjadi penyerangan. Itu kita insya Allah tahu bersama. Namun di sini kata Syekh Muhammad At-Tamimi, wa kanat waq'atul fili taqdimatan qaddamaha Allahu li nabihi wa baitihi. Bahwasanya kejadian besar penyerangan pasukan bergajah, dan yang menyebabkan peristiwa itu sangat dikenang oleh bangsa Arab karena penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu hancur lebur oleh sesuatu yang aneh, yakni dilempari dengan batu-batu, biasanya batu-batu yang sangat panas sekali, sehingga semua yang terkena batu tersebut bisa mati. Namun kata penulis kitab ini, tidak semuanya dikenai oleh batu tersebut karena ada yang kabur, sebagiannya kabur. Pokoknya penyerangan itu digagalkan oleh lemparan batu yang sangat panas itu. Biasa masyarakat atau kita mengenalnya burung ababil. Ababil itu bahasa Arab, artinya bergerombol, maksudnya burung yang bergerombol datang. Gitu, bukan jenis burung tertentu. Bukan, maksudnya kata ababil itu bukan nama burung tertentu. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu adalah memang merupakan kejadian besar yang Allah persiapkan, karena di tahun itu akan lahir orang yang paling mulia, yang tempatnya di kota Mekah yang mau diserang oleh pasukan Abrahah dari Yaman itu. Dia aslinya dari Yaman tapi keturunan Afrika, Habasyah. Karena negara Afrika, Bapak Ibu rahimakumullah, khususnya Ethiopia zaman itu kuat. Kalau sekarang kan gambaran negara-negara Afrika yang mohon maaf, yang berkulit hitam, mohon maaf, itu seperti tidak maju deh. Padahal zaman dahulu hebat mereka, bahkan bisa menjajah ke sana kemari. Nah inilah Najasyi, Raja Najasyi. Najasyi itu julukan raja-raja di Afrika. Itu mengirim surat kepada sekutunya di Yaman untuk menyerang Ka'bah. Begitu. Kenapa Ka'bah diserang? Karena sekutu Habasyah ini yang ada di daerah Yaman itu sedang mendirikan gereja. Nah, karena mereka orang Kristen. Mendirikan gereja terbuat dari emas. Dalam buku yang lain, kitab yang lain disebut gereja Qulais. Emas. Indah. Untuk menyaingi pamor Ka'bah. Karena kan Yaman itu masih daerah Arab. Kita tahu kan sekarang kalau dengar Yaman, Arab gitu ya. Dekat dengan Saudi Arabia, negara Yaman itu. Ini mereka mendirikan gereja besar terbuat dari emas secara dominan, tentu tidak 100%, secara dominan, kemudian mengundang gimana bangsa Arab agar mau berziarah ke gereja tersebut. Tapi ada sebagian orang Mekah yang sedang ada di Yaman benci, kesel, kok Ka'bah ada yang nyaingin. Jadi dan ini terjadi di masa jahiliyah, sebelum Rasulullah lahir bahkan. Jadi orang Arab keluar fanatik golongannya, fanatik kesukuannya, bahwa yang butuh yang harusnya ada bangunan keramat ya di kami di Mekah, jangan di tempat lain. Maka yang ketika itu seseorang dari Mekah yang sedang ada di Yaman ketika malam hari menaburkan kotoran najis itu ya. Nah, kemudian dihinakan dengan cara menebarkan kotoran yang sangat bau di gereja tersebut. Ketahuan bahwa yang melakukan adalah orang Arab Mekah. Maka marahlah raja tersebut dan dijadikan alasan yang kuat untuk menghancurkan Ka'bah, pembalasan. Gitu. Dan di Mekah itu tidak ada kerajaan besar di sana. Sempat saya bahas di sini bahwa di Mekah tidak ada peradaban tinggi ketika itu, orang-orang jahiliyah. Bagaimana mau berperadaban? Orang yang bisa baca tulis aja dianggap aneh gitu ya. Makanya kan di Mekah orang-orang jahiliyah itu jarang sekali yang bisa baca tulis, kecuali orang-orang tertentu yang dapat dihitung dengan jali. Di antara yang bisa baca itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang cerdas, kuat badannya sekaligus cerdas, gitu ya. Dan Muawiyah. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Maka dipersiapkanlah, yang mana ketika itu Raja Abraha ya memiliki hewan piaraan besar, gajah yang sering digunakan untuk berperang ketika itu.
Dan di Arab itu jarang sekali ada gajah zaman dahulu, sangat jarang sekali. Jadi kalau ada itu gempar sedunia Arab. Ini hewan apa gitu. Makanya diingat-ingat oleh bangsa Arab ketika terjadi penyerangan pasukan tersebut ada gajah. Maka Amul Fil, ini tahun gajah. Gitu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, diseranglah ke sana. Ya, diserang ke sana. Dan kita tahu kisah secara ringkasnya, Allah lindungi mereka. Dan ini Bapak Ibu, penyerangan Ka'bah itu enggak mesti Allah selalu melindungi Ka'bah, enggak. Dalam sejarah dunia Islam ada dahulu kerajaan dinasti Qaramithah Batiniyah, salah satu sekte dari golongan Syiah yang menyerang Ka'bah dan membunuh para jemaah haji. Membunuh. Ya. Imam Ibnu Katsir menghikayatkan ini. Nah, bahkan makanya para ulama menggolongkan sekte tersebut sebagai orang-orang kafir meskipun ngakunya Islam. Ngakunya orang Islam. Tapi menyerang Ka'bah dan membunuhi. Bahkan sumur Jam-Jam itu kan enggak seperti sekarang. Dulu bentuknya ya sumur. Di masa serangan tersebut oleh orang-orang Syiah itu sumur. Maka si jemaah haji ada yang sembelih, dibunuh dan sebagainya, dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Kemudian panglima ketua yang mengadakan penyerang tersebut nantang-nantang ke Allah Subhanahu wa taala. Turunkanlah dahulu burung-burung yang menyerang Abrohah, gitu. Apakah Allah menurunkan? Tidak ketika itu. Tidak. Kemudian Hajar Aswad dicuri oleh mereka dan dipecah. Kalau kita Bapak Ibu lihat Hajar Aswad itu cuman pecahan-pecahan kecil. Barangkali ada yang pernah lihat gitu di sana. Kemudian ada yang mungkin sekarang udah tersebar di internet secara resmi di website resmi pemerintah Saudi Arabia. Gambar jelas Hajar Aswad, di sana serpihan-serpihan. Sisanya adalah ya pelekatnya gitu. Karena Hajar Aswad telah dihancurkan oleh mereka. Yes. Makanya sisanya sekarang ada yang di Turki gitu. Ada sebagian Hajar Aswad itu di masjid, salah satu masjid di Turki. Gitu. Nah, kebanyakan pecah, kemudian bongkahan besarnya ada yang dicuri ke daerah Mesir. Karena pusat mereka, Qaramithah ini dahulu adanya bercokol di Mesir. Menguasai Mesir yang mendirikan Al-Azhar. Makanya silakan tanya ke alumni Al-Azhar Mesir. Asalnya memang orang Syiah, ya ini Qaramithah ini. Tapi sekarang udah direbut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah enggak, makanya sekarang kan beda. Enggak seperti Syiah zaman dahulu. Ahlus Sunnah secara umum maksudnya. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, dicuri Hajar Aswad 22 tahun. Orang haji dan umroh tidak ada Hajar Aswadnya. Dahulu pernah. Sampai bangkitlah penguasa kaum muslimin, daerah-daerah kaum muslimin yang ada di dunia Islam, mengancam kerajaan Qaramithah kalau enggak mengembalikan, umat Islam bersatu menyerang mereka. Akhirnya mereka pun gentar kembalikan Hajar Aswad, itu pun bongkahan kecil karena sisanya pecahan-pecahan yang lain entah kemana. Gitu. Di sini Bapak Ibu rahimakumullah, saya hendak menyampaikan suatu fakta. Bahkan di Google udah banyak tulis bahwa searching aja penyerangan Hajar Aswad oleh dinasti Qaramithah atau orang-orang Syiah. Ada. Di sana nggak terjadi. Bahkan bagi yang sering umroh atau yang pernah haji, barangkali punya pengalaman bawa dompet lagi tawaf dicuri. Yang nyurinya kan nggak tiba-tiba mati di sana. Biasa aja leluasa, biasa pencurian terjadi ketika tawaf itu. Biasa. Maksudnya adalah tidak semua kemaksiatan yang ada di Mekah langsung kontan dibayar di sana. Memang sebagian dan sebagian besar juga ada yang seperti itu. Langsung kontan oleh Allah. Kata para ulama, itu karena apa yang terjadi setelah lahirnya Nabi Muhammad, maka Islam sudah tersebar, kebenaran sudah nyata. Tidak perlu keajaiban itu lagi. Meskipun untuk sebagian orang butuh sebagai hikmah. Ya, makanya ada yang aneh-aneh kan lagi haji dapat pengalaman aneh dan sepertinya, itu pun sebagian, enggak semuanya. Nah, kata Ustadz Abdul Hakim hafizahullah, saya nisbatkan kepada beliau karena ini bukan hasil pemikiran saya, bahwa kenapa itu terjadi, kenapa kemaksiatan atau penyerangan itu terjadi dan tidak ada kejadian seperti diserangnya burung ababil langsung diserangnya Raja Abroha ketika menyerang Ka'bah dahulu, karena Islam sudah tersebar.
Adapun ketika Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, ketika itu Rasulullah akan dilahirkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tuanya. Akan dilahirkan. Maka butuh sesuatu yang hebat untuk menunjukkan kerasulan orang ini. Nabi yang mulia ini. Maka ketika itu, dan nanti di hari kiamat, sebagaimana hadis yang sahih, Ka'bah ini dihancurkan dan Allah tidak melindungi juga. Karena kebenaran ini. Di hari kiamat, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita menjelang hari kiamat, itu Ka'bah dihancurkan. Jadi si batu-batunya itu satu persatu diambil. Jadi cara menghancurkannya itu dijelaskan oleh Rasulullah. Nggak langsung dibom, nggak diapa, tapi diambil, dikeruk satu persatu batu-batu yang untuk Ka'bah itu, kemudian dibuang ke laut. Nanti orang itu datang lagi ke sana, satu lagi, sampai seperti itu. Intinya, Bapak Ibu rahimakumullah, kejadian perlindungan secara total dan hebat serta aneh bin ajaib itu hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak dilahirkan. Kebayang ketika misalkan sekarang, ketika Rasulullah lahir, Ka'bah udah hancur lebur. Tentu beda kisahnya gitu ya. Karena yang menjadi daya tarik bangsa Arab, sedunia Arab, sedaerah Arab, itu adalah Ka'bah yang menyatukan bangsa Arab ketika itu. Meskipun mereka orang-orang jahiliyah. Di sini pun Syekh Muhammad, penulis kitab ini, kemudian mengisahkan. Ada hal yang menarik juga. Ketika kemudian Abrahah datang dan melakukan penyerangan, dan sebelum menyerang menghancurkan Ka'bah, beliau nunggu dulu di luar, di suatu tempat di sekitar kota Mekah. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, walau alam di sini pernah atau enggak. Jadi zaman dahulu itu daerah Mekah ada bentengnya. Jadi mau masuk kota Mekah itu ada bentengnya. Ya sebagaimana kebiasaan kota-kota zaman dahulu selalu ada benteng sebagai pembatas. Saya pernah lihat foto lukisan kota Madinah zaman dahulu. Lukisan kota Madinah zaman dahulu. Ada bentengnya, Pak. Ada bentengnya Madinah. Kalau Mekah belum lihat. Belum lihat. Kan dulu lukis karena belum ada foto. Dilukis ada penulis. Saya searching juga di internet banyak ya, sudah disebar. Cari aja website yang resminya. Baik. Ketika itu Abrahah dan pasukannya menunggu hendak menyerang. Maka dipanggillah petinggi atau tokoh besar yang menjaga Ka'bah ketika itu, yang ditokohkan di Ka'bah. Dia adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Dipanggil menghadap. Ketika menghadap kepada Abrahah sebelum terjadi penyerangan, ya mau dialog dulu untuk apa? Ketika Abrahah, raja yang hendak menyerang itu melihat Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, langsung turun dari kursi rajanya. Biasa meskipun melakukan perjalanan, kursi raja kadang ada yang dibawa gitu ya. Dia turun dari arsy-nya, kursi rajanya, kemudian ikut duduk di bawah dengan Abdul Muttalib. Kenapa? Kata penulis kitab ini, wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman wasiman, karena Abdul Muttalib ini orang yang sangat berwibawa. Jadi kadang ada kita lihat orang itu berwibawa, kita nggak bisa gitu gaya-gayaan di depan dia, berwibawa. Sampai ini Raja Abraha ikut duduk di bawah. Yang biasanya para raja kan di kursi khusus, maka pengawal-pengawalnya dan sebagainya, tamu-tamunya di depan gitu. Ini ikut ke bawah. Saking terpesona melihat kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam dialog tersebut ada yang membuat Abrahah kaget. Apa itu? Karena emang kan ketika pasukan Abrahah mendekati Mekah, di sana ada angonan, onta-onta dan sebagainya, kambing-kambing itu dirampas semuanya. Termasuk miliknya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Ketika ditanya, nih kami akan tenang saja, kita tidak akan membantai di sini, kata Abrahah. Tidak akan menghancurkan apapun di sini selain Ka'bah saja. Tujuan kami menyerang Ka'bah saja. Ternyata bukan untuk membumi-hanguskan kota Mekah semuanya, tapi khusus Ka'bah saja. Karena alasannya tadi, agar tidak ada pesaingnya, agar orang Arab mau berziarah ke gereja mereka, dan diantaranya juga karena mereka ada yang menghina tuh orang Arab,
tentang bangunan suci raja orang-orang Yaman ketika itu, Nasrani. Tapi ketika itu Abdul Muttalib bilang gini, tolong serahkan 200 onta saya yang kalian rampas. Tolong serahkan 200 onta saya yang kalian rampas. Adapun Ka'bah silahkan saja. Katanya gitu, kayaknya cuek. Kata Abu Muthalib, kalau ketika itu kagetlah Abrahah, tentu menggunakan penerjemah ketika dialog karena beda bahasa. Abrahah asalnya Afrika, sementara Abu Thalib Arab, Afrika tapi yang menjajah Yaman ketika itu. Maka apa yang terjadi? Kagetlah. Kenapa? Kata Abrahah, ji'tu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaika wa syarafukum wa ismatukum li ahdimahu falam tukallimni fihi wa tukallimni fi mi'ataini ba'ir. Aku kesini datang untuk menghancurkan rumah, untuk menghancurkan rumah yang kalian muliakan, Ka'bah maksudnya, dan kehormatan agama kalian, yakni Ka'bah. Dan kehormatan nenek moyang kalian, yakni Ka'bah. Aku akan menghancurkan itu. Tapi kau malah mengajak bicaraku tentang 200 ontamu yang kami rampas, katanya gitu. Gak ngomong-ngomong masalah Ka'bah gitu. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Aku adalah sang pengurus onta-onta itu. Rabbul itu bisa diartikan yang pengurus, penjaga, pemilik gitu. Aku adalah pemilik onta-onta itu. Adapun Ka'bah ada yang memilikinya. Rabbul Ka'bah, yakni Allah. Allah lah yang akan menjaganya gitu. Allah lah yang akan menjaganya. Maka kata Abrahah, ya silakan aja kalau gitu. Maka terjadilah mulai penyerangan, dan kita tahu ternyata gajah itu nggak mau menyerang di perbatasan Masjidil Haram, itu nggak mau menyerang, dan seterusnya terjadilah penghancuran burung ababil ya, penyerangan dari burung ababil yang berbondong-bondong itu, yang akhirnya Abrahah pulang dan dia tidak terkena batu itu. Kata para ulama, Abrahah itu nggak terkena batu itu, tapi dia ketakutan kabur, dan sebagian pasukan juga ada yang tidak terkena, tapi yang lain hancur lebur. Jadi tidaklah ada yang dikenai oleh batu yang dilemparkan burung-burung itu, melainkan hancur langsung. Tapi Abrahah berhasil lari ke negaranya, tapi Allah berikan dia penyakit yang mengerikan di sepanjang jalan. Dia terus menderita dengan sakit itu sampai jari jemarinya putus, dan tidaklah sampai ke negaranya Yaman ketika itu, melainkan hatinya udah keluar. Jadi dia sempat menderita dulu, nggak langsung mati. Auzubillahiminadzalik. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Poin penting dari sini, Bapak-bapak sekalian, Abdul Muttalib itu meyakini bahwa Ka'bah itu ada Tuhannya. Dalam hikayat-hikayat yang ini disebutkan bahwa Abdul Muttalib itu meskipun Islam belum tersebar di sana, itu meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam. Makanya punya anak nanti namanya Abdullah, yang artinya hamba Allah, yang nanti jadi ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Kan Abdul Muttalib punya putra Abdullah, Abdullah nanti melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Muttalib, Bapak-bapak sekalian, singkat kisah, maka Rasulullah SAW pun lahir beberapa lama kemudian. Yang itu tidak lama dari kisahnya penyerangan tadi, dan terjadinya hal yang ajaib, Allah menyelamatkan Ka'bah. Lahirlah Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah lahir dari ibunda yang bernama Aminah, itu bapaknya kan sudah meninggal. Beda pendapat di kalangan para ulama, namun yang kuat katanya sebelum Rasulullah lahir, bapaknya yang bernama Abdullah udah meninggal duluan. Oleh karena itu Rasulullah lahir, yang ngurusnya adalah kakeknya yang bernama yang tadi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini, Bapak Ibu, biasanya ya, ini ada hikmah besar bahwa biasanya, bahkan bisa kita pastikan, kebanyakan anak yatim itu jiwanya beda dengan anak biasa yang punya ayah ibu. Ya, kalau saya kan ngajar pesantren, kadang ada anak yatim itu bangornya itu lebih dari yang lain. Kalau dilihat dari ilmu psikologi,
Di antara sebabnya karena anak yatim tidak merasakan kasih sayang orang tua. Maka ketika tumbuh pun beda. Karena anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, itu tumbuhnya beda dengan anak yang mendapatkan kasih sayang. Dia apa? Ya, dia seperti yang cari perhatian gitu. Coba kita punya anak, saya juga punya anak, mau tidur diusapin. Anak yatim nggak ada yang usapin. Saya pernah lihat panti asuhan, masih kecil, ada yang masih ngerondang gitu ya, ada yang mulai berdiri dikit, masih kecil, balita di bawah 3 tahun gitu ya. Kalau ada orang dewasa itu pada nyamperin, pengen digendong, padahal orang lain nggak ada yang gendong anak yatim itu. Panti asuhan disusuin gitu ya. Kemudian akhirnya tumbuh beda jiwanya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak yang tumbuh tapi kurang, orang tuanya itu kurang menyertai anak, itu beda sifatnya. Jadi kalau anak-anak tumbuh sampai dewasa, orang tua jarang membersamai anaknya, mendidik, menyertai, ngusapan gitu dan sebagainya. Itu tumbuhnya itu beda, jadi anak yang tidak stabil mentalnya. Makanya mungkin banyak kita melihat kenakalan remaja dan sebagainya, bisa jadi kurang sentuhan orang tua. Orang tuanya ada tapi nggak ada. Kalau yatim ya lebih tidak ada lagi. Namun, balik lagi ke kaitannya kisah ini. Tentu yang barusan saya sebutkan tidak ada di kitab ini, ya. Karena qadarullah ya, alhamdulillah saya juga meneliti tentang masalah anak-anak. Maka ada sedikit maklumat tentang itu. Adapun Rasulullah, kembali ke sini kaitannya dengan pembahasan ini. Meskipun yatim, tapi nanti tumbuh dengan jiwa yang stabil. Kenapa? Karena ada pengganti ibu bapaknya. Kalau ibunya masih ada sampai umur 6 tahun, masih ada ibunya Rasulullah, Aminah. Rasulullah SAW masih bersama ibunya. Tapi ayah nggak ada, tetap aja tidak akan stabil jiwanya. Orang biasanya seperti itu. Tapi karena ada kakek yang sangat menjaga cucunya ini Rasulullah, maka kebutuhan mendapatkan seorang sosok ayah itu terpenuhi. Bahkan di sini disebutkan. Nah, ini kaitannya saya menjelaskan anak-anak karena ini kaitannya. Waraqa alaihi riqatan lam yariqa ala auladihi. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah ini sangat mengasihi Nabi Muhammad, cucunya ini, melebihi terhadap anak-anaknya sendiri. Bahkan Abdul Muttalib kan tokoh besar di Mekah itu, punya kursi khusus. Biasa para tokoh itu punya tempat khusus, kursi khusus. Anak-anak Abdul Muttalib gak ada yang berani duduk di kursi tersebut. Tapi kalau Nabi Muhammad yang masih kecil kita itu duduk aja, ada yang mengelarang para pengawalnya. Kata Abdul Muttalib, jangan. Itu anakku. Begitu. Saking sayangnya. Maka terpenuhilah secara emosional, psikologi, kebutuhan seorang anak untuk tumbuh menjadi orang yang stabil jiwanya. Dan ada ya, tiap orang tuh beda-beda, yang jiwanya gini, jiwanya gitu, beda-beda. Itu tergantung dari pendidikan masih kecil, karena setiap anak lahir fitrah semuanya. Setiap anak semuanya lahir fitrah. Nah, jadi orang beda, pemarah, ada yang mau cuekan, ada orang yang sangat halus, ada orang yang sangat beda kan? Itu tergantung dari pendidikannya. Dan setiap orang wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah menyatakan bahwasanya Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan gak tahu apa-apa. Kalau dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan pasti lahirnya itu dalam keadaan fitrah. Baik, udah waktunya azan ya. Baik. Masya Allah. Sudah azan belum ya? Belum sebenarnya. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Semenit lagi lumayan. Terkait dengan apa yang dibahas tentunya. Kalau tidak ada, kita tutup karena insya Allah ini kajian rutin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi masih temanya di masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kesimpulan besarnya Bapak Ibu rahimakumullah, orang besar itu, apalagi Rasulullah yang sangat besar ya, kedudukannya agung. Ini dari mulai lahir, dari mulai kecil, arah hidupnya itu terarah memang akan menjadi orang besar. Itu terarah. Jadi orang yang besar itu dari kecil udah terarah. Allah arahkan demikian. Gitu. Bahkan nanti disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah dibawa oleh pamannya, kalau nanti pamannya Abu Thalib, itu ada yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mewanti-wanti kepada pamannya, jaga nih anak.
akan menjadi orang besar. Karena apa? Saya melihat ini kaki anak ini sama dengan makom Ibrahim. Di Mekah itu ada makomu Ibrahim, bukan makam Nabi Ibrahim, bukan makamnya, tapi makom itu artinya tempat berdiri, jejak kaki Nabi Ibrahim. Itu mirip dengan jejak, karena padahal emang keturunan Nabi Ibrahim. Gitu. Kemungkinan jadi dzu sya'nin. Ini punya perkara besar, maksudnya punya kedudukan besar nanti di masa depan orang ini. Di bangsa Arab biasa ada orang yang bisa melihat keturunan siapa ini dari urat kaki. Ada yang melihat Rasulullah juga. Sampai seperti itunya. Baik, wallahu a'lam. Kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.